keperawatan semester 4 Politeknik Negeri Nusa Utara. Di sini kami dalam rangka pemenuhan tugas keperawatan medikal beda 2 ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan GCS atau Glasgow Coma Scale. GCS adalah pemeriksaan tingkat kesadaran seseorang. Biasanya digunakan pada pasien yang mengalami cedera kepala atau untuk pasien pada umumnya. Nah, ada 3 aspek yang kita periksa pada pemeriksaan GCS ini. Yang pertama, eye, yang kedua, verbal, dan yang ketiga, motorik, yang masing-masing memiliki skor tersendiri. Untuk memudahkan kita, singkat menjadi AVM. Nah, eye, verbal, dan motorik dengan nilai 4 untuk eye, 5 untuk verbal, dan 6 untuk motorik. Untuk pemeriksaan GCS ini, skor yang paling tertinggi yaitu 15 dan skor yang terendah yaitu 3. Dan sekarang mari kita lihat cara melakukannya. Untuk pemeriksaan yang pertama yaitu pemeriksaan mata atau eye. Saat ini kita akan melihat berapa poin yang didapat dari pemeriksaan mata. Untuk skor tertinggi diberi poin 4 dan untuk skor terendah diberi poin 1. Untuk poin 1 seperti ini. Pasien tidak bisa membuka matanya. Ibu tolong buka matanya. Ibu tolong buka matanya. Jadi, pasien seperti ini diberi poin 1. Kita memberikan rangsangan nyeri kepada pasien tidak bisa membuka matanya. Kita minta untuk membuka matanya, pasien tidak membuka matanya. Untuk poin yang kedua, pasien akan membuka matanya bila diberi rangsangan nyeri. Jadi pasien akan membuka mata bila kita memberikan rangsangan nyeri kepada pasien. Jadi seperti ini contohnya. Jika pasien seperti ini, kita berikan rangsangan nyeri, maka dia akan membuka mata, maka pasien mendapat poin 2. Untuk poin yang ketiga, pasien akan membuka matanya dengan perintah. Jadi kita cukup memberikan perintah yang jelas, maka dia akan membuka matanya. Contohnya seperti ini. Ibu tolong buka matanya. Ibu tolong buka matanya. Jika pasien seperti ini, kita memberikan perintah dengan suara yang jelas, dia membuka matanya, maka pasien diberi poin 3. Nah, untuk poin yang keempat seperti ini. Kita tidak perlu memberikan rangsangan apa-apa atau perintah, maka pasien dengan spontan membuka matanya atau pada normalnya seperti biasa. Kita masuk dalam pemeriksaan yang kedua yaitu verbal atau suara. Untuk pemeriksaan verbal ini, skor tertinggi diberi poin 5 dan skor terendah diberi poin 1. Untuk skor 1 seperti ini. Ibu, siapa nama ibu? Ibu, siapa nama ibu? Jadi, poin 1 seperti ini. Kita bertanya kepada pasien dan pasien tidak berespon apa-apa. Poin yang kedua, pasien mengeluarkan suara tanpa kata-kata atau makna. Contohnya seperti ini. Ibu, siapa nama ibu? Ibu, siapa nama ibu? Untuk poin yang ketiga, pasien mengeluarkan kata-kata yang dipahami tapi tidak nyambung dengan pertanyaan yang diberikan. Jadi jawabannya itu tidak nyambung atau inkoherensi. Contohnya seperti ini. Ibu, nama ibu siapa? Dapat. Ibu sekarang lagi apa? Berenang. Jadi poin 3 seperti ini. Diberikan pertanyaan, jawabannya tidak nyambung dari pertanyaan yang diberikan. Jadi pasien mendapatkan poin 3. Untuk poin yang keempat, pasien memberikan jawaban yang nyambung, tetapi masih kebingungan atau disorientasi tempat. Jadi pasien menjawab pertanyaan dengan baik, dengan suara yang jelas, tetapi masih kebingungan. Contohnya seperti ini. Ibu, nama ibu siapa? Nama saya Ibu sekarang di mana? Saya di mana? Nah, untuk poin 4, pasien seperti ini. Pasien memberikan jawaban yang nyambung, tetapi masih kebingungan.
Jadi pasien mendapat poin 4. Untuk poin yang kelima, pasien menyebutkan respon verbal dan orientasi yang baik. Contohnya seperti ini. Ibu, nama ibu siapa? Nama saya Yesus. Sekarang ibu tahu ibu di mana? Yesus, saya tahu saya di rumah saya. Ya, pasien merespon pertanyaan yang diberikan dengan baik dan berorientasi dengan baik. Kemudian penilaian motorik. Nilai GCS yang dievaluasi dalam pemeriksaan respon motorik. Yang pertama, tidak ada respon gerakan tubuh walau sudah diperintahkan atau diberi rangsangan nyeri. Jadi poin GCS yang didapat yaitu 1. Ibu boleh mengangkat tangan. Bu. Sudah. Yang kedua, seseorang hanya dapat mengepalkan jari tangan dan kaki atau menekuk kaki dan tangan saat diberi rangsangan nyeri. Poin yang didapatkan adalah 2. Ibu. 3. Seseorang hanya menekuk lengan dan memutar bahu saat diberi rangsangan nyeri. Jadi poin GCS yang didapat yaitu 3. Ibu. Kemudian yang keempat, seseorang dapat menggerakkan tubuh menjauhi sumber nyeri ketika dirangsang nyeri. Poin GCS yang diberi yaitu 4. Contohnya, seseorang dapat menjauhkan tangan ketika dicubit. Ibu. Yang kelima, bagian tubuh yang tersakiti dapat bergerak dan orang yang diperiksa dapat menunjukkan lokasi nyeri. Poin GCS yang didapat yaitu 5. Contohnya, ketika tangan diberi rangsangan nyeri, tangan akan mengangkat. Ibu, apa yang sakit, Bu? Yang keenam, seseorang dapat melakukan gerakan ketika diperintahkan. Poin GCS yang didapat yaitu 6. Ibu boleh mengangkat tangan? Sekali lagi boleh?